Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang aljabar, yaitu lebih ke aljabar bentuk rasional. Apakah itu aljabar bentuk rasional? Oke. Sebelumnya, kita itu udah pernah tahu tentang bentuk rasional. Itu seperti pecahan, misal seperti ini. 2/3 atau 4/5. Nah, bentuk seperti ini, bentuk pecahan seperti ini itu adalah bentuk rasional. Nah, bisa bentuk yang lain, misal A per B. Nah, ini juga bentuk rasional. Jadi, bentuk rasional itu yang bisa dinyatakan dengan A per B. Atau bisa kita sebut biasanya dinyatakan dengan bentuk pecahan seperti ini, A per B. Nah, itu adalah bentuk rasional. Nah, di mana aljabar bentuk rasional? Nah, seperti contohnya, kalau aljabar bentuk rasional, itu contohnya misalnya 2x per 3. Ini juga bentuk rasional aljabar karena di sini punya variabel x dan juga punya konstantanya di yang lain. Ini punya koefisien. Nah, kalau kita bentuk aljabar rasional seperti ini kan juga bentuk rasional. Nah, maka variabelnya di sini itu adalah x. Sedangkan koefisiennya itu adalah 2/3-nya ini. Jadi, yang 2/3 ini koefisien dan x-nya ini variabel. X-nya di sini variabel. Nah, ini adalah bentuk aljabar secara rasional. Nah, atau yang lain lagi. Misal, 3x per 2y. Ini juga bentuk rasional. Ada x, ada y. Nah, di sini aljabar bentuk rasional. Contohnya seperti ini. Jadi, dia dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Nah, ini yang akan kita pelajari. Nanti sama seperti pecahan, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, yang pertama kita mengenal dulu yang namanya bentuk bentuk rasional dari aljabar yang dapat dinyatakan dengan sebagai pecahan. Misalkan 3x per 2y atau 5x per 2 atau 4x plus 3 per 2y min 1 misalnya. Nah, ini juga bentuk rasional. Kan dia dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan seperti ini. Nah, seperti itu adalah bentuk aljabar dalam bentuk rasional. Oke, contoh sekarang kita ke bentuk. Nah, setelah kita mengetahui tentang bentuk rasional, sekarang kita lebih ke secara bersusun. Aljabar secara bersusun. Seperti apa aljabar rasional secara bersusun? Nah, kalau kita lihat tadi, ada bentuk rasional misalkan 2x per y. Nah, ini kan cuman A per B atau cuman ada pembilang dan juga ini pembilang itu yang atas ya. Ini namanya pembilang. Terus yang bawah ini penyebut. Syaratnya kalau kita dalam bentuk rasional, penyebut itu tidak boleh nilainya 0. Jadi penyebut ini, Y ini nilainya tidak boleh 0. Nah, bagaimanapun bentuk aljabar dalam bentuk rasional, itu penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Yang jelas penyebut ini tidak boleh sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang ada bentuk aljabar secara rasional yang bersusun. Aljabar rasional bersusun.
Nah, bentuk aljabar secara rasional yang bersusun ini sering kita jumpai dalam soal-soal di Olimpiade biasanya. Contohnya gimana? Ya, misal 2x per Y. Nah, kita bagi lagi di per 3x per 4Y misalnya. Nah, ini kan bentuknya susun banyak sekali rasional. Di sini rasional, terus dirasional lagi, atau dibagi lagi. Nah, ini adalah bentuk rasional secara bersusun. Atau yang lain, misalkan seper A ditambah seper B, terus dibagi A per B. Nah, ini juga bentuk rasional secara bersusun. Dan masih banyak yang lain, ini contoh-contohnya. Nah, sekarang kita kalau misal mau menjumlahkan atau mau mengurangkan dalam bentuk rasional, kita harus tahu terlebih dahulu penyebutnya atau kita bisa harus membuat penyebutnya itu sama kan. Kalau misal kita contohnya 2/3 kita tambahkan dengan 1/2. Nah, ini kan penyebutnya beda, yang satu 3, yang satunya 2. Kalau mau kita jumlahkan, kita seperti menjumlahkan pecahan. Nah, ini kan kita harus membuat penyebutnya itu sama, yaitu dengan KPK. KPK dari 2 dan 3 ini kan 6. Nah, di sini berarti nanti per 6 ditambah per 6. Nah, penyebutnya berapa? Kalau 6, yang bawah ini kan kita kalikan 2, berarti yang atas juga kali 2. Kalau yang di sini, penyebutnya ini kita kali 3, maka yang atas juga kali 3. Maka 2 kali 2, 4, dan 1 kali 3, 3. Maka di sini, 4/6 ditambah 3/6. Jadinya, kan penyebutnya udah sama. Maka pembilangnya bisa kita jumlah. 4 ditambah 3/6, yaitu 7/6. Nah, begitu juga nanti dengan bentuk rasional aljabar. Misalnya, 2x per 3y. Kita jumlahkan dengan x per xy misalnya. Nah, ini kan satunya x, satunya y, satunya ada xy-nya. Nah, ini kan nggak sama. Maka kita samakan dulu. Nah, biar sama, oke, ini kan baru ada y. Sedangkan di sini Y udah ada. Maka di sini biar sama, kita kalikan dengan X. Kalau bawah kita kalikan dengan X, atasnya juga kita kalikan dengan X. Nah, sedangkan yang di bawah ini udah XY. Nah, di sini itu ada 3. Nah, di sini belum. Maka di sini kita kalikan 3. Nah, yang atas juga dikali 3. Kalau bawah kali 3, yang atas kali 3. Maka nanti kita akan dapatkan yang atas 2x dikali x menjadi 2x kuadrat. Yang bawah 3y dikali x jadinya 3xy. Nah, ditambah yang atas ini 3x dikali 3 menjadi 3x. Terus yang satu XY dikali 3 jadinya ya 3XY. Nah, sekarang kan penyebutnya yang bawah ini udah sama. Maka tinggal kita jumlahkan yang bagian atas, yaitu 2x kuadrat ditambah 3x dibagi 3xy. Nah, kalau bisa disederhanakan silakan disederhanakan, kalau nggak bisa tetap seperti ini. Nah, ini kan bisa disederhanakan. Yang pertama kita faktorkan dulu. Ini kan X-nya, ini ada X kuadrat kan X kali X. Dengan yang belakang ini cuma X. Maka X bisa keluar dulu. Oke. X ini udah keluar 1. Berarti di sini tinggal 2 sama X. Karena X-nya udah keluar 1. Oke, di yang belakang X-nya udah keluar, maka tinggal 3. Sedangkan yang bawah itu 3X Y. 3xy itu artinya apa? 3 kali X kali Y. Nah, ini semuanya dibagi Y. Kalau dibagi Y berarti yang sini habis, X-nya ini habis. Jadinya tinggal 2X ditambah 3 per 3Y. Oke. Nah, kita ada bentuk faktor yang belum kita pelajari ya, tentang pemfaktoran. Nah, kalau misal kita punya seperti ini.
2X dibagi X. Berarti ini X bagi X. X bagi X kan sama aja bilangan yang sama. Kalau dibagikan ini jadi habis. X-nya habis, maka tinggal 2. Nah, kalau misal ada 3XY dibagi X. Nah, ini yang dibagi itu X-nya. Maka di sini X bagi X habis. Jadi tinggal 3Y. Kalau misal kita punya 2ABC misalnya dibagi dengan BC. Nah, ini BC-nya yang habis. Jadi tinggal 2A seperti itu ya. Ini untuk pembagian secara rasional yang paling mudah. Kalau kemarin kita memfaktorkan, misalkan ini ada 2A ditambah 3AB dibagi A misalnya. Nah, ini yang pertama kita harus faktorkan dulu yang atas ini. Ini kan A-nya bisa keluar. Nah, ini tinggal 2 ditambah 3B. Sedangkan yang bawah itu cuma A saja. Nah, ini ada A. A kan A dikali dengan yang dalam kurung terus bawah sendiri. Maka A di sini itu bisa hilang, bisa kita coret. Jadi, bisa kita sederhanakan menjadi 2 ditambah 3B. Ini jawabannya. Oke. Ini namanya menyederhanakan bentuk pecahan atau bentuk aljabar secara rasional. Oke, ini kita menyederhanakan contoh yang lain. Misalnya, saya tuliskan di pojok sini. Misal, kita punya X, Y, Z. Kita bagi dengan Y. Maka yang kita bagi itu cuma Y-nya saja. X dan Z-nya nggak usah. Maka di sini tinggal sisa X dan Z. Nah, seperti itu ya. Oke, nanti kita akan belajar tentang penjumlahan dan juga pengurangan. Kalau perkalian tinggal nanti kita kalikan saja. Nah, kalau yang bisa disederhanakan, nanti kita sederhanakan. Kalau nggak bisa, nggak usah disederhanakan. Contohnya misal yang bisa disederhanakan, 2X kuadrat ditambah 2XY dibagi dengan 2X. Nah, ini kan bisa disederhanakan, yaitu pertama, sini punya 2, ini punya 2, 2-nya keluar dulu. 2, terus ini ada X, X-nya kuadrat, berarti X-nya nanti 1 keluar, yang sini juga ada X. Nah, maka yang di dalam tinggal, yang ini X-nya 1 udah keluar, tinggal 1. Terus yang di sini, X-nya sama 2-nya udah keluar, tinggal Y, ditambah Y. Nah, terus kita bagi dengan 2X juga. Nah, ini kan sama 2X, ini juga 2X. Maka ini bisa disederhanakan. Kita bisa coret, ini coret. Maka ini nanti tinggal X tambah Y. Ini menyederhanakan bentuk aljabar secara rasional. Nah, ini adalah bentuk yang paling sederhana seperti ini. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang menyederhanakan bentuk aljabar. Oke, sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.